Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Ustadz Abdul Razak selaku pimpinan dan pengasuh Majelis Zikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin, dan yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaah rahimakumullah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah atas karunia, rahmat dan inayahnya yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga dapat bergabung, berkumpul dan bersilaturahmi di link majelis pengajian rutin kita dalam keadaan sehat walafiat. Berkumpulnya kita di sini bertujuan untuk thalabul ilmi dalam rangka meningkatkan kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita haturkan salawat serta salam kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, zuriat, tabi'in tabi'ahum, kepada kita semua dan kepada seluruh pengikutnya yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih karena selalu hadir dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan agar dapat istiqomah mengikuti pengajian rutin ini dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai awal acara, marilah kita buka acara kita ini dengan mengucapkan basmalah secara bersama-sama agar pengajian ini dapat berjalan lancar dan dilimpahi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah kajian ba'da subuh kita Sabtu 17 Agustus 2024 bertepatan pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang senantiasa kita gaungkan dengan kata merdeka. Allahu Akbar. Kemerdekaan kita raih dengan perjuangan yang dilakukan oleh kaum muslimin dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar. Kajian kitab Al-Hikam hikmah ke-136 dari kitab Al-Hikam, berkata pengarangnya Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, azhara kulla syai'in li'annahul batin tawa wujuda kulli syai'in li'annahu zahir. Allah menampakkan segala sesuatu karena Dia Maha tersembunyi. Dia menutupi keberadaan segala sesuatu karena Dia Maha tampak. Marilah bersama-sama kita dengarkan penjelasan kajian ini dari guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak, dan sekaligus ditutup dengan doa. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, Merdeka. hari ini pengajian kita istimewa.
yaitu di hari yang mana tanggal ini tanggal kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan negara kita merdeka, diri kita pun merdeka. Jangan sampai negaranya merdeka tapi diri kitanya nggak merdeka. Amin ya robbal alamin. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Qalallahu ta'ala fi imam minal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Al-Hadid ayat 3. Yang selanjutnya dalil dari hadis Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'un wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un wa antal zahiru falaysa fawqaka syai'un wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Rawahul Muslim min hadisi Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an. Alhamdulillah, itu dalil Qur'annya. Ibu, bapak-bapak, puji syukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang berbahagia ini kita masih diperkumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka talabul ilmi nafi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Semoga kita semua dengan selalu mengkaji kitab hikam ini dijadikan muridnya Syekh Ibnu Athaillah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa ila mu'alifi hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi karamatihi wa bi asrarihi. Syai'ulillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, di subuh ini kita akan membahas tentang Allah ad-Dhahiru dan Allah al-Batinu. Agak seru ini. Allah az-Zahiru, Allah al-Batinu. Allah terkadang di sisi lain dipanggil az-Zahiru, yang maha nampak. Dan di sisi lain lagi Allah dipanggil al-Batinu, yang maha tersembunyi. Adhara kulla syai'in li'annahul batin. Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan segala sesuatu karena dia maha tersembunyi. Wa tawa wujuda kulli syai'in li'annahu zahir. Dan Allah menutupi keberadaan segala sesuatu karena dia maha nampak. Itu judulnya. Inna duhurallahi ta'ala wasfun sabitun lahu min janibin wa min maknan. Wa inna butunahu wasfun sabitun lahu min janibin wa min maknan akhar. Famin hadayanil janibaini kana kullun minaz zahiri wal batin ismaini min asma'illahil husna. Nah, jadi di hikmah yang ke-136 ini adalah kalau di Asmaul Husna ini ada asma ad-dhahir wal batin. Sesungguhnya nampaknya Allah merupakan sifat Allah yang sabit, yang tetap bagi Allah. Sabitun, sifat Allah yang tetap di Allah dari satu sisi dan dari makna. Dan tersembunyinya Allah satu sifat
yang tetap bagi Allah dari satu sisi dan makna yang lain. Nah, dari kedua sisi ini ada dohir dan batin. Itu nama Asmaul Husna. Di satu sisi Allah disebut ad-dohir, dari sisi lain Allah disebut al-batin. Jadi bukan dohir dan batin ini dalam satu sisi, bukan. Mustahil dalam satu sisi Allah nampak, Allah maha nampak dan Allah maha tersembunyi. Masa sifat Allah maha nampak dan maha tersembunyi dalam satu sisi? Mustahil. Tetapi dalam satu sisi, dilihat dari sisi ini Allah maha tersembunyi, dilihat dari sisi ini Allah maha nampak. Begitu. Jadi bukan dalam satu sisi Allah maha nampak dan Allah maha tersembunyi. Karena akal kita tidak akan bisa mengerti kalau begitu. Seperti adanya manusia lagi apaan, lagi kemana itu Ibu Indayani, misalkan. Mbak Indayaninya menjawab, dijawab oleh Pak Mama di Tasik, Ibu Indayani itu lagi diem dan lagi jalan. Bisa nggak diem dan jalan bersamaan, Ibu? Tidak bisa kan? Tidak bisa. Begitupun sifat Allah dalam satu sisi tidak bisa bersamaan. Ya dohir, ya batin. Masa dohir dan batin jadi bingung? Ya nampak, ya tersembunyi. Jadi maksudnya ad-dohir wal batin ini apa? Di satu sisi Allah disebut ad-dohir, dari sisi lain Allah disebut al-batin. Begitu. Dua nama ini tidak bisa dipisahkan, ad-dohir wal batin, seperti al-awalu wal akhiru, az-zohiru wal batinu, gitu. Nah, baiklah ibu-ibu sekalian. Jadi ini kalau sebetulnya kalau tidak ngaji, tidak melalui pengajian, wasilah ngaji, kita terkadang akan salah mengartikan dan memaknai Allah itu maha dohir, Allah itu maha batin. Kalau tidak lewat pengajian itu kita akan bingung, apalagi kalau dipikir oleh sendiri. Maksudnya Allah itu maha nampak, nampak apanya ya? Allah itu maha batin, maha tersembunyi. Allah itu sembunyi di mana ya? Apa sembunyi di aras, apa sembunyi di surga, apa sembunyi di langit? Kan bingung kita. Oleh karena itu kita syukuran kepada Allah, wasilah para ulama, Allah berikan ilmu sehingga kita bisa mengerti. Syukuran wasilah Syekh Ibnu Athaillah kita bisa paham, Syekh Al-Imam Al-Ghazali kita jadi bisa paham. Syukuran lewat Syekh Abdul Qadir kita bisa paham. Jadi semua ulama-ulama kita bisa paham ilmu. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iza wusifat az-zuhuru fi dzatillahi ta'ala yastad'i khafa al-mukawwanati bal halakat. Apabila disifatkan itu nampak pada zat Allah, maka ia mengakibatkan tersembunyinya makhluk ini, bahkan bisa lenyap makhluk itu. Pamakna ismihi zahir duhuru ayatihi zalati ala wujudihi wa sifatihi min ilmin wa iradatin wa kudratin wa goriha. Nah, yang dimaksud Allah maha nampak itu, yang dimaksud dengan ad-dohir Allah maha nampak itu, maknanya adalah bukan nampak wujud Allah segede apa gitu, segede langit atau segede aras, bukan nampak begitu. Tetapi Allah maha nampak itu nampak ciri-cirinya, ayatnya. Duhuru ayatihi, nampak ayat-ayatnya, nampak ciri-cirinya, alamatnya yang membuktikan pada adanya Allah. Nampak cirinya yang membuktikan iradatnya Allah,
yang membuktikan ilmunya Allah, yang membuktikan kudratnya Allah, yang membuktikan sifat-sifatnya Allah, yang membuktikan zatnya Allah, ciri-cirinya. Jadi yang nampak itu ciri-cirinya. Jangan begini, pantesan ya katanya Allah benar maha nampak. Emang kenapa? Saya habis solawat terus ketiduran, lalu saya mimpi. Dalam mimpi saya melihat Allah maha besar. Jadi Allah kalau menampak itu kelihatan besar sekali dan indah. Nah, kalau kita mengatakan itu walaupun dalam mimpi, itu namanya bohong. Dan itu akal tidak akan bisa menerima. Karena apa? Karena Allah al-batin. Nanti itu. Karena Allah al-batin. Allah maha tersembunyi. Nanti ada al-batin artinya. Dan yang nampak itu bukan zatnya. Tetapi Allah maha nampak itu ciri-cirinya. Gunung jelas ciri adanya Allah. Manusia ciri adanya Allah. Geraknya kaki kita ciri adanya Allah. Detaknya jantung kita ciri adanya Allah. Kalau detak jantung kita tidak ada, kalau Allah misalkan tidak ada, tidak mungkin ada kita gerak, tidak mungkin ada kita makhluk. Begitu. Tapi Allah mau mengadakan dan mentiadakan makhluk itu hak Allah itu mah. Begitu. Jadi kita melihatnya itu bukan hanya melihat wujudu hadhil makhlukati, adanya ini makhluk, tetapi pekerjaan makhluk ini hakikatnya adalah adanya Allah. Karena hakikatnya adalah af'al Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang ada di makhluk itu hakikatnya adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kita lihat dari sisi yang lain. Jadi itulah yang disebut dengan Allah Maha Nampak. Disebut Allah Az-Zahir, yang Maha Nampak. Nampak apanya? Zuhuru ayatihi zalati ala wujudihi. Nampak ciri-cirinya. Nampak alamatnya yang menunjukkan, membuktikan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, wa idza usifa bil butun yastad'i istifa'ahu wa tijabuhu bil ghairi. Apabila Allah itu disifatkan dengan batin, tersembunyi, itu membawa kepada tersembunyinya Allah, terhalangnya Allah dengan selain Allah. Allah maha tersembunyi, al-batin, bukan sembunyi di langit, bukan mungkin Allah ada di atas aras, atau Allah ada di Sidratul Muntaha. Itu Rasulullah waktu Isra Mi'raj kan naik ke Sidratul Muntaha. Mungkin Allah ada di Sidratul Muntaha? Bukan begitu. Dari langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-7, Rob musawan koba kosain au adna Sidratul Muntaha. Perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah. Mungkin di sana sembunyi? Bukan begitu maksudnya. Famana ismihu al-batin butunuhu an idrakil hawasi wa an idrakil akli bihaqiqatih. Tetapi maknanya nama Allah al-batin itu, makna Allah tersembunyi itu, tersembunyi dari dapat dilihat, dapat ditemukan dengan panca indera, ditemukan dengan akal. Sekuat apapun panca indera kita tidak akan bisa melihat Allah, menemukan Allah. Secerdik apapun akal kita tidak akan bisa mendapati Allah, mendapati hakikatnya Allah. Itulah yang disebut dengan Allah al-batin. Nah, longgar dalam hati. Oh gitu. Jadi Allah di sisi lain disebut Ad-Dhahir, maha nampak ciri-cirinya. Di sisi lain Allah disebut Al-Batin, Allah yang maha tersembunyi. Maksudnya
tersembunyi dari tidak akan bisa didapatkan oleh panca indera. Tidak mungkin ada suara yang terdengar oleh telinga kita, mustahil, karena mukhalafatul hawadisi. Kita lagi wirid kita nih, lalu Mbak Yul, udah sampai kamu, aku adalah Allah Tuhanmu. Hendak apa kamu? Apa yang kamu butuhkan? Ada suara begitu. Wah, itu suara. Oh, suara Allah ya? Ngaku suara Allah. Nah, itu kalau terdengar oleh telinga kita, yakin 100%, bahkan kalau ada 1.000.000%, itu adalah setan atau jin. Kenapa? Karena Allah itu maha tersembunyi. Allah itu al-batin. Tidak akan bisa nampak oleh apa? Panca indera. Makanya kalau orang wirid, ke orang riadoh tanpa ilmu, bahaya. Bahayanya apa? Dia lagi wirid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu dia saking wiridnya banyak, lalu kelihatan di depannya itu ada cahaya. Wah, lalu cahaya itu berbicara, aku Tuhanmu, hendak apa kamu? Wah, udah sampai ke Allah saya wirid. Bahaya, dianggap bentar, tidak ngaji tauhid. Padahal mah Allah itu al-batin. Kalau kita mengerti, kita jawab, la, tidak. Saya tidak akan mendengarkan kau. Saya tahu Allah al-batin. Kalau ditanya lagi saya yang ngomong, oh jangan begitu. Kamu tahu al-batin. Tahu, mana mungkin Allah bisa terdapati oleh panca indera. Mana mungkin Allah bersuara dan terdengar oleh telinga manusia. Mana mungkin Allah bisa dilihat di dunia, kecuali nanti di surga di akhirat. Mana mungkin Allah bisa seperti terdapat oleh akal manusia. Begitu. Lalu kata jin, wah ini udah kelasnya udah beda nih. Udah nggak bisa diganggu-ganggu yang begini-begini nih. Begitu. Kalau yang masih mentah-mentah itu, kalau yang masih di dasar-dasar itu terus suka wirid, itu pasti suka banyak bisikan-bisikan begitu. Banyak bisikan-bisikan begitu. Karena mereka tidak punya benteng keilmuan. Lagi wirid, tahu-tahu dibisikin, ada yang membisik. Aku Tuhanmu, hendak apa engkau? Masya Allah, lapor ke gurunya dia. Guru, saya udah ketemu Allah membisik ke saya. Bagaimana guru? Gurunya sama ini, apa? Kalau kata orang Sunda, kata Pak Haji Haji, gurunya sama celepeng. Tahu celepeng, Ibu? Tidak, Pak Ustadz. Gurunya ya begitulah, bego sama. Murid ngadu, guru, saya lagi wirid, lagi sholawat, ada yang membisik. Aku Tuhanmu, mau apa engkau? Minta apa? Kata gurunya. Terus kamu bagaimana? Ya saya diam guru. Bodoh kamu, bukannya ngomong, pinta itu. Itu udah diterima sama Allah. Nah itu sama gilanya. Murid dan guru sama gilanya. Itulah makanya ibu-ibu, jangan dulu kita melakukan sesuatu, kata agama nih. Jangan dulu kita melakukan sesuatu sebelum kita tahu ilmunya. Gitu. Sebelum kita tahu ilmunya. Karena kalau kita belum tahu ilmunya, nanti akan sasar. Kalau kita masuk grup riadoh, mau wirid seperti apa, kita minimal harus terkuasai ilmu tauhid. Ilmu tauhid, ilmu hikam. Karena apa? Kalau tidak menguasai ilmu tauhid, ilmu hikam, ilmu yang batin, itu kita akan capek gawe teka pakai, kalau kata orang Sunda. Kalau kata Pak Mamad Tasik, capek gawe teka pakai. Dari jam 2 bangun, nggak tidur, duduk kayak orang nyangkul, nggak kepake, bagaimana sih? Karena apa? Karena kita tidak memakai ilmu. Begitu betapa berharganya ilmu. Masya Allah.
Jadi ibu-ibu bapak sekalian, makna al-batin itu adalah Allah maha tersembunyi dari didapati oleh panca indera. Fallahu subhanahu wa ta'ala zahirun sun'uhu wa khulquhu addalu ala wujudihi wa sifatihi pasumnya az-zahir. Allah maha, maka Allah subhanahu wa ta'ala itu nampak perbuatannya, nampak ciptaannya yang menunjukkan adanya Allah. Wa huwa batinun la yudraku bil hawasi wa la yudraku bil aqli bal ya'zijuhul aqlu an idraki hakikati fi'lihi wa hukmihi fadlan an dati pasumiyal batin. Akal manusia jangankan untuk menemukan zat Allah. Allah dikatakan al-batin itu karena Allah tidak bisa ditemukan dengan panca indera. Allah tidak bisa ditemukan dengan akal manusia, akal khariji, akal manusia. Tetapi akal itu terbatas untuk menemukan hakikatnya pekerjaan Allah, hakikatnya ilmu Allah, hikmah Allah. Hukum Allah dan pekerjaannya pun tidak dapat kita kuasai. Kita tidak dapat akal menemukan itu. Apalagi fadlan andatihi. Apalagi kalau sampai menemukan zat Allah oleh akalnya. Pasumia al-batin. Karena Allah betapa sulitnya tidak bisa ditemukan oleh akal. Tidak bisa ditemukan oleh panca indera. Maka dinamakan Allah al-batin yang maha tersembunyi. Allah itu menciptakan sesuatu tidak sia-sia. Allah ciptakan sesuatu itu tidak sia-sia. Wa ma khalaqan as-samaa wal arda wa ma bainahuma batilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami tidak pernah menciptakan langit dan bumi dan antaranya itu tanpa ada gunanya. Langit dan bumi diciptakan Allah dan isinya, dan antara langit dan bumi semua yang ada makhluk dan masalahnya semua diciptakan oleh Allah. Tidak sia-sia Allah menciptakannya tanpa ada, tidak Allah menciptakan tanpa ada guna. Allah datangkan masalah ke kita bukan cuma-cuma, Allah ada gunanya. Oleh karena itu tidak setiap anugerah itu diselimuti dengan kebahagiaan. Terkadang anugerah Allah diselimuti dengan musibah. Gara-gara musibah kita mendapatkan anugerah Allah. Ternyata gara-gara banyak amanah kita dapat anugerah Allah menjadi murid Syekh Ibnu Athaillah. Ternyata gara-gara banyak masalah kita bisa jadi murid Syekh Ibnu Athaillah. Itulah anugerah yang dibungkus dengan musibah. Sehingga setelah tahu ke situ, paham ke situ, kita banyak masalah, kita mampu mengatakan alhamdulillah. Karena bukannya ibu-ibu bapak sekalian, contoh tadi dikatakan Allah itu al-batin, Allah maha tersembunyi. Bukan bersembunyi di langit, bukan bersembunyi di mana-mana, tetapi maha tersembunyi itu adalah Allah tidak akan bisa ditemukan oleh panca indera dan oleh akal. Akal itu jangankan menemukan zat Allah, menemukan pekerjaan Allah dan hukum Allah pun akal tidak bisa menguasai. Contoh, nyamuk. Dengan nyamuk, ternyata Allah tidak sia-sia ciptakan nyamuk. Dalilnya yang tadi, wa ma khalaqnas sama wal arda wa ma bainahuma batilan. Tidak sia-sia Allah ciptakan nyamuk. Dengan nyamuk berapa ribu orang bisa hidup dari kerja di pabrik nyamuk. Berapa orang yang bisa diberi makan oleh Allah dari nyamuk, seekor nyamuk. Dengan nyamuk, tukang kain yang bikin buat tutup-tutup nyamuk itu
Kelambu berapa ribu orang yang bisa Allah beri makan, beri kehidupan hanya dari nyamuk. Kalau tidak ada nyamuk, tidak akan orang bikin kain kelambu. Buat apa? Coba, berapa ribu orang yang kerja di pabrik baygon? Hah? Berapa ribu orang yang kerja di pabrik obat nyamuk? Begitu. Sampai Al-Imam Al-Ghazali, beliau satu saat di dalam satu kisah, dia itu sampai menyampai ke tingkat kewaliannya. Begitu dia digigit oleh nyamuk, tapi jangan diikutin, itu kan waliullah ya, kekasih Allah udah luar biasa. Jangan diikutin ibu-ibu RFM tuh, belum kelasnya kita. Digigit nyamuk, dia katakan, silahkan yang kenyang itu kamu, darah aku mau diambil sama kamu. Kalau memang Allah ridho dengan ini, silahkan. Beda dengan kita, begitu ada nyamuk, jebret. Begitu kan, beda. Nah, tapi jangan diikutin, itu kan udah tingkatannya udah beda. Karena apa? Karena tahu, saat ini dia rezekinya, si nyamuk ini dari tangan saya ini. Karena si nyamuk ini banyak jasanya. Dengan nyamuk ini orang beribu-ribu, Masya Allah, luar biasa. Nah, itulah. Nah, ini hanya bagian kecil dari ribuan gunanya nyamuk. Itu hanya bagian kecil, bukan itu saja. Ribuan gunanya nyamuk. Ribuan manfaat gunanya Allah ciptakan nyamuk. Kan tidak tahu kita. Kita mengetahui hukum Allahnya pun susah. Terus, hukum Allah. Contoh, minum arak. Allah melarang minum arak, khamar. Dan yang memabukkan karena merusak akal. Nah, alasan Allah melarang minum arak itu adalah karena merusak akal. Itu kita hanya tahu itu saja. Padahal banyak alasan gunanya kita dilarang meminum arak. Tetapi kita tidak bisa mendapati hukum-hukum Allah. Baru ke hukumnya. Begitu kan? Contoh lagi, tayamum. Ibu, tayamum. Orang kalau mau sholat, wudhu. Lalu kalau tidak ada air, dia tayamum. Tayamum kalau dilihat dari sisi yang kita memang selengehan, mau ngapain tayamum kok ngotor-ngotorin muka, kok muka dikotorin. Tuh, terus kita punya wudhu. Habis punya wudhu, lalu mohon maaf, kita buang angin. Nah, itu Pak Hajinya. Kenapa yang berdosa yang buang angin, tetapi yang dibasuh muka? Hukum itu kita tidak ngerti, tidak tahu, tidak sampai kita untuk memikirkan itu. Nah, itulah. Jadi Allah al-batin, maha tersembunyi. Jangankan zatnya, pekerjaannya pun, sifatnya pun, dan hukumnya pun sangat tersembunyi. Contoh lagi, satu perempuan. Kalau perempuan dalam rumah tangga, dia sudah berumah tangga, lalu sudah disetubui sudah berhubungan badan antara istri dan suami. Nah, itu kan ada iddah. Kalau cerai ada iddah. Maksud iddah itu adalah untuk membersihkan rahim supaya tidak tercampur. Setelah cerai harus ada jeda iddah. Nah, ceritanya begini, bagaimana kalau seorang suami istri lalu dia biasa berhubungan badan, lalu si suaminya merantau, 10 tahun merantau. Misalkan ke Amerika, hubungan baik biasa, ngiriman biasa. Nah, lalu tiba-tiba entah ada masalah apa, 10 tahun cerai si suami istri itu, ditalak oleh suaminya lewat telepon. Bubar berarti kan? Nah, si istri ini 10 tahun berarti dia tidak berhubungan dengan suaminya, berhubungan suami istri dengan suaminya. Tetapi tetap walaupun tidak berhubungan istri 10 tahun, itu tetap harus ada iddah. Nah, jadi apa alasan sesudah
cerai itu, ada idah itu. Nah, hukum itu pun akal kita tidak sampai. Betul nggak Pak Haji Ajis? Ya, Pak. Nah, hukum itu pun tidak sampai. Sampai kata Al-Imam As-Syafi'i bingung saya katanya memikirkan. Nah, itulah. Maka Allah al-batin. Allah maha tersembunyi dari diketahui oleh panca indera, tersembunyi dari diketahui oleh akal. Nah, baiklah Ibu Bapak sekalian. Nah, ini tidak ada yang tahu maksudnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semua hukum-hukum itu tidak ada yang tahu. Tetap harus ada idah. Walaupun 10 tahun tidak berhubungan badan, tetap harus ada idah. Kalau cerai, itu kan masalah luar biasa. Hanya Allah yang tahu. Akal kita tidak bisa menemukan sampai ke situ. Terbatasnya. Kesimpulan, di sisi lain, Allah dinamakan Az-Zahir. Allah maha nampak, bukan nampak zatnya, bukan nampak sifatnya, tetapi yang nampak itu adalah ciptaannya. Ciptaannya itu menunjukkan adanya yang menciptakan. Bukan Allah nampak zatnya, tetapi nampak ciptaannya. Yang selanjutnya, Allah dikatakan al-batin. Allah yang maha tersembunyi, bukan sembunyi di langit, bukan sembunyi di mana-mana, tetapi maksudnya adalah tidak dapat didapati, ditemukan oleh panca indera dan oleh akal. Begitu. Itulah ad-dhahir wal batin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, dan selamat. Semoga negara kita selamanya diberikan keamanan, ketentraman, dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang baik, yang thayyib, dan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.